Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noko Rahmadini dengan NIM 121302017 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 3C. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yaitu Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rosyid, MSI, dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSC, MH. Izinkan saya untuk mereview materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjelaskan sejarah dan perkembangan politik hukum, terdapat latar belakang kenapa politik hukum itu bisa muncul. Nah, menurut Imam Syaukani dan Ahsin Tohari yang mengatakan bahwa latar belakang kehadiran politik hukum ini karena adanya ketidakpuasan para sarjana hukum terhadap kode pendekatan hukum yang selama ini dipakai. Tetapi, jika dilihat dari aspek kesejarahan, bahwa kode hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Menurut Satcipto Raharjo yang mengatakan bahwa pada abad 19 di Eropa dan Amerika, individu itu merupakan pusat pengaturan hukum di bidang hukum yang berkembang adalah hukum perdata. Hukum perdata ini meliputi hak kebendaan, kontrak, perbuatan hukum, dan lain-lain. Nah, ketika itu hukum dirasa cukup sebagai suatu yang independen dan otonom. Ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa hukum itu harus memiliki relasi yang kuat dan intensitas hukum. Karena jika tidak, hukum itu akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang munculnya politik hukum ini, terdapat juga sejarah perkembangan politik hukum. Sejarah politik hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Secara implisit, pencetusnya adalah Van Apeldoorn. Nah, menurut Imam Syaukani dan Ahsin Tohari yang mengatakan bahwa tidak ada kepastian mengenai kapan disiplin politik ini muncul dan siapa penegasnya. Dalam buku Van Apeldoorn juga dia tidak menyebutkan secara implisit politik hukum itu sendiri. Dalam pandangan lain, dikatakan bahwa keberadaan politik hukum dapat dilihat pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik untuk merumuskan kaidah hukum. Secara eksplisit, sejarah politik hukum berawal dari Supomo yang dalam bukunya menyebutkan secara tegas dan jelas tercantum istilah politik hukum. Selanjutnya oleh Limeiri, kemudian oleh Belfroid, kemudian oleh Utrecht, dan dilanjutkan secara terus-menerus sampai kepada generasi baru hingga saat ini. Kemudian saya akan mereview mengenai analisis politik hukum terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah dalam buku 4 tentang akuntansi syariah. Akuntansi syariah sangat diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrumen pendukung dalam menerapkan praktik ekonomi Islam pada tata kehidupan sosial dan ekonomi. Keberadaan akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah ini diperdebatkan oleh beberapa pihak. Dengan berbagai permasalahan yang ada, maka didukunglah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sehingga lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini sudah menjadi patokan pengadilan agama dalam mengambil keputusan atau dalam memutuskan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, buku 4 tentang akuntansi syariah, yang di dalamnya terdapat 7 bab, yaitu bab 1 membahas mengenai cakupan akuntansi syariah, bab 2 mengenai akuntansi piutang, bab 3 tentang akuntansi pembiayaan, bab 4 tentang akuntansi kewajiban, bab 5 tentang akuntansi investasi tidak terikat, yang bab 6 itu akuntansi ekuitas, dan terakhir bab 7 adalah akuntansi zis dan qard. Dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah, para hakim, praktisi hukum, dan praktisi ekonomi syariah tidak perlu mentajrih berbagai pendapat dari berbagai macam kitab fikih. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini berperan sebagai pahlawan bagi literatur fikih muamalah
dan hukum positif di Indonesia. Keberadaan kompilasi hukum ekonomi syariah mampu menyatukan perspektif kitab-kitab fikih muamalah yang penuh perbedaan sehingga terhindar dari perdebatan perbedaan mazhab. Karena kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan hasil kesepakatan para ulama yang berasal dari galian berbagai sumber kitab fikih, tentunya disesuaikan dengan perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Di samping itu, kompilasi hukum ekonomi syariah juga sangat berjasa bagi hukum positif di Indonesia, karena dengan ditransformasikannya kompilasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif Indonesia, ia mampu mengharmonisasikan peraturan hukum positif di Indonesia sesuai dengan yang diinginkan dan didambakan oleh kultur masyarakat mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi hukum ekonomi syariah ini masih harus banyak dikritisi dan disempurnakan, karena dalam penyusunan KHS ini terlihat seperti terburu-buru, kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologisnya umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagian kecil saja, meskipun dalam konteks ini tidak bermaksud negatif. Nah, lain halnya dengan ketika penyusunan KHI, sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama, kiai, pesantren, akademisi, fakultas syariah, dari beberapa IAIN ternama di Indonesia. Nah, mungkin dapat kita maklumi ya, karena dalam penyusunan KHS ini sudah didesak oleh kebutuhan. Namun, harus diakui bahwa KHS ini juga merupakan karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Kehadiran kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari upaya positivisasi hukum-hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Mengingat semakin maraknya dilakukan praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, kompilasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian dari perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah. Penambahan ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu semakin dikenalnya hukum ekonomi syariah secara nasional yang berdampak pada keinginan masyarakat untuk melakukan praktik ekonomi syariah yang bebas dari unsur ribawi. Seperti halnya perkembangan perbankan syariah yang diawali munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank, kemudian juga disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Nah, dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Tetapi ya, di zaman sekarang ini, pelaksanaan praktik akuntansi syariah atau ekonomi syariah maupun perbankan syariah masih minim ditemukan di Indonesia, yang karena disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait akuntansi syariah ataupun praktik syariah yang lainnya. Ditambah lagi kurangnya inovasi dari produk akuntansi syariah tersebut yang menyebabkan masyarakat lebih memilih praktik-praktik konvensional lebih mereka kenali. Tak lupa ada persenan dari keuntungan yang besar semakin mencondongkan masyarakat kepada prinsip konvensional. Jika permasalahan tersebut masih berlangsung dan terus-menerus, lama-lama prinsip-prinsip yang ada pada hukum ekonomi syariah ini akan berakhir. Jadi, analisis buku 4 kompilasi hukum ekonomi syariah yang membahas tentang akuntansi syariah ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa akuntansi syariah ini sangat diperlukan oleh masyarakat Islam. Di dalam akuntansi syariah, landasan hukumnya pun disesuaikan dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat-buat oleh tangan manusia, melainkan berasal dari Allah SWT, yang mana mempunyai kekuatan hukum tersendiri yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditentang. Akuntansi syariah juga menciptakan nilai-nilai Islam yang mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, amanah, dan pertanggungjawaban
yang akibatnya dalam praktiknya pun terhindar dari unsur-unsur gharar, riba, dan maisir. Nah, maka dari itu, di dalam akuntansi syariah ini tidak hanya mementingkan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk kepentingan akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.